Kamis 26 Desember 1952. Hardjo Sapuro yang baru kembali dari rumah temannya pada tengah malam mengambil tikar dan tidur-tiduran beralaskan lantai. Pada saat ia akan terlelap tidur, dengan sekonyong-konyong ia digerakkan oleh kekuatan supranatural untuk terus melakukan sujud dan melafalkan lafal yang sama hingga pukul 5 pagi. Ia dalam kondisi sadar, namun di sisi lain ia tak mampu mengendalikan tubuhnya. Gerakan yang kemudian disebut wahyu sujud. Hardjo Sapuro duduk bersila dengan tangan bersendekap dan sujud hingga dahi menyentuh lantai. Hardjo Sapuro dalam wahyu sujud terus-menerus mengulangi lafal yang dalam bahasa Jawa berbunyi, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil. Pada sujud yang kedua, ia mengucapkan lafal yang berbunyi, Yang Maha Suci, sujud, Yang Maha Kuasa. Lafal tersebut diucapkan sebanyak 3 kali. Dan pada sujud ketiga, dengan posisi duduk kemudian sujud hingga dahi menyentuh lantai, mengucapkan lafal kesalahan Yang Maha Suci, Nyun Ngapuro, Yang Maha Kuoso. Dalam keadaan bergetar dan ketakutan, ia kembali duduk dan mengulang gerakan sujud dengan lafal yang berbeda di setiap sujudnya. Dari jam 1 dini hari hingga jam 5 pagi. Kejadian pada Jumat Wage ini menjadi acuan bagi penganut Sabto Darmo ketika melakukan ibadah sujudnya. Dalam dokumentasi Sekretariat Tuntunan Agung diceritakan Hardjo Sapuro pada tanggal 27 Desember 1952 pukul 7 pagi menemui temannya yang bernama Joyo Jamiun dan menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya. Pada mulanya Joyo Jamiun tidak mempercayai kejadian yang dialami Hardjo Sapuro. Namun secara tiba-tiba, tubuh Joyo Jamiun bergetar dan bergerak sama seperti apa yang dialami Hardjo Sapuro. Peristiwa ini membuat mereka berdua berencana menemui Kemi Hadini di rumahnya pada tanggal 28 Desember 1952 pukul 5 sore. Di tengah mereka menceritakan kejadian tersebut, secara bersamaan tiba-tiba ketiganya digerakkan oleh suatu kekuatan yang sama dan melakukan gerakan sujud yang sama. Kemudian mereka bertiga bersepakat menemui seorang sahabatnya yang bernama Sumukiman, yang dianggap mengerti tentang berbagai aliran kebatinan, untuk mendapatkan penjelasan lebih akurat tentang kejadian beruntun aneh yang mereka alami. 29 Desember 1952 pukul 5 sore,
kediaman Sumukiman. Setelah menceritakan kejadiannya, yang membuat Sumukiman tidak mempercayai apa yang mereka ceritakan, dan kembali secara sadar dan tak mampu terkontrol, Sumukiman bergerak dan dikendalikan oleh kekuatan supranatural untuk melakukan gerakan sujud seperti apa yang dialami mereka bertiga. Kejadian ini menyebar dengan luas. Adalah Pak Darmo yang penasaran dan tidak percaya dengan kejadian tersebut. Dia datang ke kediaman Sukiman untuk membenarkan kebenaran berita tersebut. Namun, sebelum ia mendengarkan cerita, secara tiba-tiba Pak Darman juga digerakkan dan dikendalikan oleh kekuatan supranatural untuk melakukan gerakan sujud. Terhadap zat yang menguasai seluruh alam semesta ini, ada banyak istilah untuk menghormatinya. Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Roh Kebenaran, Prima Causa, Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Wenang, dan ada ratusan istilah lain untuk menghormati zat semesta ini. Warga Sabtodarmo hanya berusaha untuk menghayati, menjalankan keyakinan menuju Tuhan. Dalam peradaban yang hiruk pikuk dan memekakkan telinga, Sabtodarmo hadir dalam keheningan. Eksistensi Sabtodarmo tak bisa lepas dari dialektika sosial. Kehadirannya diselimuti pro dan kontra yang berkepanjangan. Lantas, bagaimana untuk menyikapinya? Kami serahkan kepada kebijakan dan kedewasaan Anda semua. Darmo yang ada di Sidoarjo kira-kira berapa, Pak? Kurang lebih 500-an. 500-an ya? Ya. 500. Di Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo ya? Ya. Itu tempat apa itu sujudnya itu jumlahnya berapa, Pak? Kira-kira, Pak? Di Kabupaten Sidoarjo itu 11 sanggar. 11 sanggar ya? Ya, yang permanen itu ada 5. Permanen ada 5. Ya. Di sini salah satunya. Di salah satu ini tingkat kabupaten, di Kabupaten Balondowo ini. Yeah. Terus Kali Pecapean, Kali Pecapean, Kali Ampuh, yeah. Lalu Seruni, ya. terus Tarik. Tarik ya. Ya. Yang paling besar di mana, Pak? Ya sini. Di sini ya. Ini tingkat kabupaten. Ini besar nih. Balondowo, Kali Cabe, Kali Ampuh, Seruni sama besarnya. Yang besarnya aja. Ya cuma ini tingkat kabupaten. Oh iya. Untuk di tingkat kabupaten sendiri, Pak, kalau di sini untuk bisa menampung berapa jamaah nih, Pak? Di sini. Loh, kalau orang 200 bisa. Bisa ya itu ya? Bisa ya. Dan untuk sujudnya itu berapa kali dalam seminggu, Pak? Pokoknya tiap hari, Setiap hari. setiap malam minimal 1 kali. 1 kali sehari. Lebih dari semalam. kalau 1 kali lebih baik. Oh, iya. Jadi sini nggak ada karena waktu jam pokoknya longgar. Sak longgar-longgarnya. Longgar-longgarnya. Ada
siang kerja ya malam ngumpulnya banyak longgar itu. Oh, ngeten nggih. Tapi nanti kalau ada penataran rohani selama 12 malam biasanya itu. Penataran rohani. Penataran rohani 12 malam biasanya itu bulan Desember, Juli, Februari. Nah, baru-baru ini Juli karena ada Covid peraturan pemerintah nggak berani mengadakan. Nggak berani mengadakan. Ya. Biasanya dari sini sendiri atau dari luar, Pak? Yang dari kabupaten sendiri ini. Kabupaten sendiri. Masuk kabupaten aja. Kalau awalnya, Pak, awalnya Sabto Darmo di Sidoarjo, mungkin Pak Hadi bisa menceritakan awalnya, Pak, awalnya jenengan dulu. Kalau ajaran warga Sabto Darmo itu betul-betul wahyu dari Tuhan. Wahyu dari Tuhan, ya. Jadi bukan kok ilmu dikembangkan, bukan. Oh, ngaten. Dari turunnya wahyu itu pada tanggal 27 Desember tahun 1952. 52. Ya, itu turunnya wahyu yang turunnya di desa Koplaan Pare Kediri. Koplaan Pare Kediri ya. Yang menerima itu namanya Bapak Arjo Sapuro. Bapak Arjo Sapuro. Oh, jadi. Setelah itu masuk ke Sidoarjo kira-kira tahun berapa? Masuk ke Sidoarjo itu mulai tahun 57. 57 sudah ada. Itu ada. 57 Iya. itu penuh banyak warganya itu. Baru ada 465. Oh, itu. Iya. Itu akhirnya yaitu bawa sedikit berkurang. Ya. Apa sih bedanya Pak dengan yang lain-lain itu? Yang menjenengan rasakan ketika masuk Sabto Darmo? Karena Sabto Darmo ini cara menembaknya pada yang puasa itu cara rohani. Cara rohani. Rohani bukan jasmani rasa. Walaupun itu sujudnya itu bersamaan, tapi selesainya nggak bersama. Gitu. Jadi lewat rasa. Gitu. Lewat rasa ya. Rasa. Jadi rohani. yang dikejar itu kekhusyuannya mungkin ya. Apa? Kekhusyuannya. Iya, kekhusyuan itu ya. Pokoknya atau hatinya itu kecampuran, nafsu gitu, malah lama. Kadang-kadang minimal 1 jam. 1 jam minimal. Minimal 1 jam. Untuk sujud itu ya. Sujud itu. Kalau di dalam tata cara kita lihat menghadapnya ke timur, Pak ya. Timur itu wetan itu tuh dari wiwitan. Oh, wiwitan. Asal mula. Asal mula ya. Manusia itu dari barang putih suci. Dari putih suci itu ya. Biasanya pakai apa itu pas susudan apa ya, itu kain putih meter, ya. 1 meter itu ya. Selain itu Pak, ada anggapan bahwa orang pengen masuk Sabto Darmo itu pengen misalnya sakti, misalnya apa itu ada kelebihan. Itu menurut jenengan pripun Pak seperti itu Pak? Ini banyak orang itu ingin masuk Sabto Darmo, ingin kerjanya supaya lancar, nggak pangkat. Pokoknya ini kalau ada apa karep istilah itu nggak ada mas. Soalnya ini nggak ada paksaan. Oh, nggak ada paksaan. Di sini betul-betul nyembah pada yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa ya. Iya. Istilah guru dan murid nggak ada. Yang ada tuntunan dan warga. Tuntunan dan warga. Ya, nggak ada satu-satuan nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Tapi terkenal Pak, warga Sabto Darmo itu ahli pengobatan dan sebagainya. Iya, penyembuhan itu tadi. Ya saya semua itu ya memohon pada Tuhan. Memohon pada Tuhan gimana orang ini masih bisa disembuhkan, apakah karena ada petunjuk dari Yang Maha Kuasa itu. Gitu ya. Iya. Kalau petunjuk itu datang berarti ya belum bisa diobati ya bisa gitu. Intinya di ini Pak ya, kekhusyuan sujud tadi. Ya, sujud itu tadi. Walaupun itu bersama-sama selesainya nggak bersama. Saya pernah baca Sabto Darmo itu salah satu doanya itu yang moho suci sujud yang moho kuoso atau gimana? Ya, menurut jenengan betul Pak ya? Ya betul. Oh, itu ketika doa sujud itu ya? Ya, yang moho suci sujud kuoso, kesalahan yang moho suci nyuwun ngapura yang kuoso, yang moho suci mertobat yang moho kuoso. Oh, itu saat sujud itu seperti itu ya? Iya, jadi nah, ini tanda-tanda. Oh, tiga dumbuan. Jadi tidak hanya sekali gitu enggak? Ya 3 kali, bukan 1 kali yang moho suci sujud kuoso, terus yang lagi keduanya kesalahannya moho suci nyuwun ngapura yang kuoso, lagi terus ketiganya yang moho suci mertobat yang moho kuoso. Jadi intinya bersih-bersih diri. Iya. Itu tidak ada lain kecuali ada penyembuhan, minta warasnya siapa itu memohon kepada Yang Maha Kuasa gitu. Oh, memohon kepada Yang Maha Kuasa. Ya.
tanda-tandanya apa Pak? Seorang yang sudah istilahnya itu ilmunya dalam atau apa itu namanya bagus dan tidak? Ya itu nanti lewat mata rokani. Mata rokani tidak itu mata rokani. Umpamanya cari rokok, umpamanya gitu ya, rokok korek ya gitu. Jadi menurut jenengan tanda-tanda itu jelas Pak ya? Ya jelas. Petunjuknya datang. Ya kita mampu berproses rokani. Kadang-kadang yang banyak itu sujud akal pikir, gagasan angan gitu kan nggak sambung kan gitu. Nggak sambung. Nggak puasa. Kalau sujud rokani, asal pula manusia ya itu masih sambung gitu. Oh, Pak selama ini sudah berapa tahun Pak di Sidoarjo dan menganut Sabto Dharma ini? Ya itu mulai tahun 57, mulai 57 itu ya? Mulai 57. Kalau saya mulai ikut Sabto Dharma mulai tahun 72. 72 aja. Ya. Sudah berapa tahun ya? Sekarang ya 48 tahun. 48 tahun. 48 tahun. Sampai sejauh ini Pak, wonten adanya gesekan-gesekan atau konflik-konflik dengan agama lain atau jenengan pernah dimusuhi misalnya, nggak pernah? Lalu dulu pernah dimusuhi, malah saya dirasa mau dibubarkan gitu. Ini mau dilindungi hukum di sana negara ya betul, gitu. Betul. Tapi sekarang berhukum semua. Soalnya sini nggak pernah ganggu orang lain. Cara nyinggung orang lain nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada. Tapi sekarang baru semua ya biasa ya biasa. Berhukum saya semua. Mas Irwan ada tambahan? Di daerah sini ada berapa orang Pak yang ikut Sabto Dharma? Ya di desa Palunggawa sini ada 40-an lebih orang. 40-an lebih ya? 40 lebih orang. Pemuka utamanya jenengan nih? Ya kan tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat sanggar ada. Tingkat sanggar. Oh, kalau tingkat nasionalnya di Kediri? Tingkat nasional dari pusat di Yogyakarta. Oh di Jogja? Di Jogja. Oh pengurus pusatnya di Jogja? Di Jakarta. Padahal apa itu? Penerimaan wajib di Pari Kediri. Di Pari Kediri ya. Pak Ajo Saputra tadi ya? Saputra tadi ya. Tapi sudah meninggal orangnya? Sudah. Kalau yang di Jogja siapa tokoh utamanya Pak? Sekarang tuntunan agung namanya Pak Saikun Martowiono. Pak Saikun Martowiono, orang dari Ponorogo. Orang dari Ponorogo. Ya. Jogjanya mana Pak? Di daerah mana? Jogja Surakarsan. Surakarsan. Di dekatnya itu loh. Pendopo itu namanya. Terkenal itu loh. Pokoknya depannya itu. Sering juga ke sana Pak? Tiap tahun sekali. Tiap tahun sekali ya. Sowan ya. Ya, namanya itu tadi penataran rohani khusus petugas, tuntunan itu khusus. Panuntun Agung namanya Pak ya? Yang Tuntunan Agung. Tuntunan Agung. Panuntun Agung ya Pak Arjo Saputra tadi. Oh, itu Panuntun Agung. Terus bawah-bawahnya ngaten namanya apa Pak? Pengurus-pengurusnya pusat itu. Pusat itu kalau Tuntunan Agung Pak Saikun Martowiono. Tuntunan Agung. Terus Ketua Persada Pusat Naim Suryono. Oh, gitu. Terus Ketua Yayasan Pusat Pak Wardana. Kalau kitab panutannya namanya apa Pak? Kitab itu Wara, kitab Wara. Di Wara itu kitabnya ini warga Dharma mulai dari halaman kaki sampai ujung rambut itu jadi kitabnya ada di dalam pribadi sendiri. Oh, ngerti. Secara buku ada. Ada, buku ada. Itu dinamakan kitab Wara itu. Wara 7. Wara 7 ya. Oh ya. Ini Pak ya. Wara 7 itu. Wara 7 ini. Ini aja. Kitabnya. Pak, kalau Sabto Dharma ini adanya hanya di Indonesia. Loh, sekarang di Jepang ada, Cina ada banyak. Itu dari Indonesia. Dari semua. Yang Jepang itu namanya Takeshi tuntunannya itu. Jepang itu. Ya ke Desemberan ya ke Jogja itu bisa. Berarti penyebarannya dari Indonesia. Dari Indonesia penyebarannya aslinya. Itu tadi dari Jawa Timur. Dari Pari Kediri. Pari Kediri nih. Ya, penerimaan wahyu. Penerimaan wahyu dari Pari Kediri, penyebarannya dari Yogyakarta itu. Terus kalau misal kalau secara administrasi negara, penganut Sabto Dharma itu identitas KTP-nya apa? Sekarang itu ya warga
dikosong. Nah, dulu Kepercayaan kosong, gitu. sekarang kepercayaan. Kepercayaan, Dulu kosong, ya? enggak. Oh, sekarang kepercayaan. diisi kepercayaan. Kepercayaan. Dulu itu kan dari pemerintah harus dikosongkan nanti. Iya. KTP-nya kosong. Nah, sekarang iya. kita kepercayaan. Diakui. Diakui. Kepercayaan. Oh. Dulu itu dikosong enggak kosong. Sekarang kepercayaan. Ajaran pokoknya ya 7 itu Pak ya. Ya ini warna 7 ini ada warna 1 nomor 7 ini. Iya. Itu kalau disebarkan ya banyak itu. Kepercayaannya banyak. Kalau pandangan dari Sabto Dharma melihat keyakinan atau agama lain gimana Pak? Ini nggak ada perbedaan, pokoknya semua itu baik, semua dari ajaran dari Tuhan itu semua baik, tergantung manusianya. Tinggal lakunya orangnya itu. Lakunya, Lakunya kelakuannya. orangnya, ya. Jadi cara warga Dharma nggak berani itu bagus sih, misalnya nggak berani. Semua itu bagus dari Tuhan itu bagus, tergantung manusianya. Tinggal lakunya itu. Itu. Ritual-ritual khusus misal kayak kalau misal di Islam gitu ya. Iya. Ada yang namanya syukuran, ada yang namanya ibadah-ibadah yang untuk bukan hanya ibadah kayak sholat gitu ya. Iya. Kalau di Sabto Dharma ibadah-ibadah selain kayak sujud tadi apa Pak? Ya itu tadi sujud, tiap hari itu sujud namanya sujud wajib. Nanti kalau ada penataan rohani istilahnya penggalian, terus ada pemanjatan. Maksud pemanjatan itu ada orang meninggal, istilah itu apa ya, kirim dongo gitu ya, itu pemanjatan. Ada gimana kalau betul-betul diberi pengampunan dari Yang Maha Kuasa, dan gimana kalau benar-benar ditempatkan di alam langgeng, di alam surga itu harus kelihatan. Oh, kalau di Sabto Dharma juga percaya bahwa setelah orang meninggal itu Iya, tapi itu tadi masih nyambung Pak ya? Iya, manjur. Nah itu tadi sampai berhasil, sampai diangkat, sampai ke alam langgeng, alam surga itu tadi. Nah, di sini itu gak ada istilahnya tembung jari. Kata orang kata nggak harus tahu sendiri. Harus tahu sendiri. Harus tahu sendiri. Jadi harus dialami sendiri. Iya, dialami sendiri. Jadi ini nggak boleh. Jadi harus tahu sendiri. Kayak istilah nggak boleh tembung jari. Kata orang. Pak, nyuwun pengalaman dengan selaku tokoh Sabto Dharma di Sidoarjo. Ya. Itu pengalaman rohani Pak. Ya. Yang menyangkut misal orang setelah meninggal. Begitu. Sampai yang Pak Hadi jelaskan tadi sampai tak. Iya. Ya gimana Pak? Ya itu tadi ya tadi sama saya bilangi kan kata saya itu tadi ya harus tahu sendiri gitu loh. Nah, semua warga itu harus tahu sendiri, enggak itu pokoknya di doa ini gini harus tahu sendiri, kalau belum ya belum. Kalau sepengalaman Pak Hadi? Iya. Iya. Ya itu tadi kalau orang itu sudah diberi ampunan kesalahan waktu hidupnya, gimana kelihatan nanti kalau sudah diangkat ke alam langgeng, alam surga ini gimana, jelas itu harus tahu. Kalau Sabto Dharma itu enggak ada istilahnya apa rumit. Lihat Sulit itu sulit lihat itu loh, alam langgeng alam surga enggak ada rahasia lagi. Harus tahu, sekarang tahu, besok harus tahu gitu. Tahu sendiri. Tahu sendiri. Nah itu Pak, kamu kan bisa disampaikan pengalamannya itu Pak. Iya. Melihat itu tahu sendiri tadi. Iya tahu sendiri, harus tahu sendiri. Jadi makanya banyak orang mau masuk ke Dharma itu hanya coba-coba, itu malah gak karuan nanti. Kalau betul-betul ingin masuk ke ajaran ini harus tahu sendiri, dipraktekkan sendiri. Ya itu tadi. Contoh ingin memurnakan orang harus tahu gimana melakukan gimana, jadi harus tahu nggak boleh. Jadi agak-agak mirip kalau di Islam itu tasawuf itu Pak. Ini kurang tahu, saya belum begitu mengerti kalau Islam itu. Ya dulu yang pernah Islam sebelumnya masuk ke Sabto Dharma saya dulu ya Islam, tapi belum sampai gitu. Terus sebelumnya Muslim. Iya Muslim ya. Kemudian kepercayaan Sabto Dharma Dharma. ini. Ya. Iya. Ada hari-hari besarnya nggak di Sabto Dharma? Apa? Hari besar gitu ada nggak hari besar? Ada besar di satu suro itu. Satu suro. Satu suro itu biasanya sih ini mesti wayangan. Nah ini sekarang akan datang kan suruhan tapi nggak berani mengadakan. Karena sesuai aturan pemerintah nggak berani. Makna wayangan untuk Sabto Dharma Pak? Apa? Kok wayangan?
Ya istilahnya wayangan mulai rame-rame dengan enggak ada istilahnya hari raya senang-senang gitu loh. Gitu. Nah, tujuan pokok ya tetap mendekat kepada Tuhan banyak-banyaknya. Kalau hati suruh itu cuma itu istilahnya umpama puasa terus itu hari rayanya rame-rame kebayangan gitu loh. Ya. Ini pertanyaan terakhir Mas. Pak Adi, ini terkait kalau di Islam itu Pak Adi ya. Ya. Ada kata misal menyekutukan gitu Pak Adi ya. Ya. Artinya secara keimanan dianggap menyimpang. Nah, kalau di Sabto Dharma orang yang dianggap menyimpang itu ya apa Pak Adi? Maksudnya menyimpang gimana? Tidak sesuai dengan warak itu ya Pak, tidak sesuai ajaran dari Sabto Dharma. Oh, dari Sabto Dharma itu tidak boleh hindar sama wara tujuh ini. Itu pedomannya. Pedoman itu. Artinya kalau ini nyalain berarti enggak. Itu nomor satu, itu kan bahasanya saya enggak. Iya, ya, nomor satu itu Setyo apa? marang alaimu aku moroki muatin wasasya malanggeng. Setyo itu cinta kasih sayang. Tuh yang sesungguhnya. Jadi kalau mengakui betul-betul mengakui cinta kasih sayang kepada Tuhan ya harus dilakukan 5 itu tadi agung itu berbudi bahwa luas lapang dada. Jadi tidak boleh membedakan satu sama yang lain. Lalu Allah yang merokin sifat Allah itu welas asih kepada siapa saja. Nah, kita ini manusia biasa harus mempunyai rasa welas kasih sayang kepada sesamanya. Jangankan manusia, bahkan binatang harus dikasih. Lalu Allah yang adil, sifatnya adil itu adil. Kita ini manusia nggak boleh mengadili orang lain, mengadili diri sendiri. Istilahnya nggak boleh mencari kesalahan orang lain, mencari kesalahan diri pribadi sendiri gitu. Nggak boleh menyimpang ini mitnah orang ini nggak boleh. Lalu Allah yang menguasai sifat Allah itu yang menguasai mulai umat bumi yang berkurang itu kekuasaannya yang kuasa. Lah manusia itu cuma purba waseso. Jangankan menguasai dunia jagat, menguasai diri sendiri aja masih sulit. Gitu. Contohnya apa? Kita sudah mulai mau sujud ada gangguan gini, kan nggak bisa menguasai. Lalu ada yang langgeng, sifat Allah itu langgeng abadi mulai dulu sampai sekarang ada. Maksudnya langgeng apa? Yang langgeng itu adalah rohaninya. Ya, rohani langgeng, lalu langgeng akhirnya kalian kabur kanginan, jadi roh penasaran, tadi setan itu namanya tidak langgeng. Istilahnya ngapun dan mewajar Islam berarti cuma neraka kan itu lah. Tapi kalau ajaran Sutarmo itu akhirnya kalian kabur kanginan, jadi roh penasaran. Itu namanya mati yang nggak sempurna. Terus yang nomor 2 itu kan jujur lan suci nanti kudu setya nindakake agar-agar negara. Kita ini hidup bermasyarakat harus mematuhi tata cara yaitu pemerintahan. Kayak itu harus kan jujur. Orang itu disuruh jujur aja sulit. Apalagi disuruh suci hati yang suci malah sulit lagi. Ada gitu ya, ini nggak ada. Kok Sabto Dharma nggak boleh minum, nggak boleh main. Ini sih tak kajarnya. Kan jujur lagi nanti itu setia nindakake agar negara apa larangan pemerintah main minum itu larang. Ada gini sih tak menjawab. Nomor 3 itu melu kan jujur. Melu cawe ya? Iya. Melu cawe. Kami taruh untuk Joko ada kemusuhan bangsanya. Kita ini hidup bermasyarakat di desa, di mana kita mantui ada kerja bakti, nopo harus mengikuti. Gitu ya Pak ya. Ini saya singkat ya, kan calon orang pada wacana kat selesai. Nomor 4 tetulung nang sapa wae yang perlu kan ora duwe pamrih apa wae kecoba ngrasa welas lan jadi tetulung kepada siapa saja. Di sini nggak boleh pamrih, istilahnya nerima bejani. Karena ada orang nolong terus dikasih itu nggak boleh terutama.